Bab 304, Saret Memoris. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Wah, Caera menundukkan kepalanya sebelum berjalan masuk melalui pintu masuk gubuk jerami. Badai ini semakin kuat dari hari ke hari. Bahkan saat dia berbicara, suara angin yang bertiup melalui pegunungan terjal yang melindungi desa Sadoklau menenggelamkan hampir semua suara lainnya, termasuk suaranya. Namun, bahkan dengan pintu terbuka dan gubuk terkena udara dingin, angin itu sendiri hampir tidak sepoi-sepoi saat mencapai desa terpencil. Sepertinya kau menikmati dirimu sendiri di luar sana, kataku, hampir cemburu. Caera telah mengambil handuk tenun dari meja dekat pintu masuk dan mulai menyeka keringat yang mengalir di leher dan lengannya. Kami terjebak di sini. Jika saya berharap untuk mengejar Anda, saya harus melakukan yang terbaik untuk berlatih juga. Petik 2. Aku mengangkat alis. Apakah itu yang tadi? Yang saya lihat hanyalah Anda mengejar anak-anak kucing kecil. Petik 2. Bangsawan Alakrian mengerutkan kening. Kata orang yang punggungnya menempel kuat ke tanah selama 3 hari terakhir ini. Aku tidak hanya duduk-duduk, koreksiku. Saya sedang belajar cara memfilter, aduh. Menggosok kepalaku, aku mengambil sendok kayu yang telah dilemparkan kepadaku dari sisi lain rumah anyaman. Three Steps, yang diam-diam mengaduk pot batu, mengeluarkan suara geraman tajam sebelum menunjuk ke mata kucingnya dengan cakarnya. Ya, aku tahu. Aku baru saja mengisi eterku sedikit, gerutuku, mengetahui bahwa dia tidak bisa memahamiku. Caera tertawa kecil. Aku membiarkan pandanganku tidak fokus dan menyingkirkan Caera dan Three Steps dari pikiranku sebelum menyalakan God Step sekali lagi. Rune di punggung bawahku menjadi hangat saat aether keluar dari intiku. Mau tak mau aku menjadi kesal, dan sedikit khawatir, dengan kehadiran bayangan yang menempel erat di sekitar inti eterku. Regis, sudah 3 hari sekarang. Jawab aku atau berhenti memonopoli semua eterku. Setelah menunggu jawaban selama beberapa menit, saya menyerah. Sesuatu telah terjadi pada Regis setelah tiba di desa Sadoklaus. Dia sedang tidur siang, bermeditasi, ketika tiba-tiba matanya terbuka dan dia menembak ke tubuhku, menolak untuk keluar. Sejak itu, dia telah menyerap ether dalam jumlah yang tidak biasa, dan aku bisa merasakan kehadirannya bergerak maju mundur dari intiku ke Godruneku. Setidaknya dengan Regis memakan begitu banyak cadangan ether saya, itu memungkinkan saya lebih banyak istirahat di antara sesi pelatihan dengan 3 langkah, pikir saya agak kesal. Beberapa hari terakhir telah melelahkan dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan mungkin dengan fisik asuran saya. Setelah Three Steps setuju untuk membimbing saya dalam seni ether dari jenisnya sendiri, dia memulai dengan membagikan kenangannya tentang lesnya sendiri oleh Sleeps in Snow yang lebih muda. Mereka sering mendiskusikan kemampuan aetherik Sadoklaus secara panjang lebar dan sangat rinci, memberikan dasar yang sangat kuat untuk proses pembelajaran saya sendiri. Melalui itu, saya telah belajar bahwa Sadoklaus dilahirkan dengan kemampuan untuk melihat lorong-lorong eterik yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melintasi ruang secara instan. Namun, untuk bayi yang baru lahir, kemampuan ini sebenarnya adalah kutukan. Dengan begitu banyak informasi yang membombardir otak mereka yang belum berkembang, beberapa bayi yang berkemauan lemah benar-benar meninggal. Terserah orang tua dan mentor untuk membimbing bayi mereka yang baru lahir dengan benar, untuk membantu mereka belajar menutup mata pikiran, mereka terlebih dahulu sampai mereka cukup besar untuk mulai belajar bagaimana cara membayangi langkah, yang merupakan istilah mereka untuk teknik teleportasi eterik mereka. Bekas. Sebagian besar ingatan yang telah ditunjukkan kepadaku memanduku melalui bagaimana Sadoklaus mengasah kemampuan langkah bayangan mereka. Three Steps tidak memahami Godruneku lebih dari yang bisa kupahami bagaimana dia memanipulasi ether tanpa rune, spell form, atau inti ether, tetapi dengan mempelajari cara mereka belajar, aku berharap untuk tumbuh lebih kuat dan lebih cepat dalam penggunaan Tuhanku. Langkah. Rupanya, saya bahkan tidak berada pada level anak cakar bayangan berusia 2 tahun, karena pada usia itulah mereka mulai belajar cara menyaring jalur aliran eterik yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya secara langsung melalui mata 3 langkah saat dia menyaring jalan setapak itu menarik sekaligus merendahkan. Hanya ada selusin atau lebih di sekelilingnya, yang selalu dia pantau agar siap untuk membayangi langkah pada saat itu juga. Dengan lebih dari 2 kehidupan pengalaman di dunia yang berbeda, saya menganggap diri saya cukup cerdas dan tajam. Namun, dibandingkan dengan bagaimana Sadoklaus terus-menerus fokus dan melacak jalur eterik, bahkan memprediksi bagaimana jalur itu akan bergerak berdasarkan gerakan mereka sendiri sangat membingungkan. Pandanganku tetap terfokus pada batu besar di tengah kolam tepat di luar rumah Three Steps. Ratusan jalur bercabang ungu berpotongan di ruang di sekitarku, dan sementara aku telah menemukan jalur eterik yang menuju ke batu itu sejak lama, aku tidak berniat menggunakan langkah dewa. Saya terus melihat sekeliling saya melalui mata saya yang tidak fokus, mencoba menyaring lebih banyak lagi jalur eterik yang menenggelamkan penglihatan saya. Rasanya seperti mencoba melenturkan satu set otot tertentu di suatu tempat antara mata dan otak saya dalam urutan yang halus, namun tepat. Selama beberapa hari terakhir dari 3 langkah ini menunjukkan kepada saya kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan harapan mempercepat pelatihan saya telah belajar bagaimana mengontraksikan visi saya untuk menyaring rute eterik yang melewati tujuan yang saya pilih. Three Steps sangat senang dengan terobosan ini meskipun saya tidak begitu puas.
Saya melatih God Step terus-menerus, bahkan ketika Three Steps dan Caira tidur, berhenti hanya ketika saya perlu mengisi kembali cadangan ether saya. Saya tahu bahwa waktu saya di sini terbatas, jadi sangat penting bagi saya untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Hanya ketika Caira muncul lagi di sudut mata saya menyadari bahwa saya telah melalui satu malam lagi melatih fokus saya pada jalur eterik. Bagaimana kemajuanmu, Gray? Caira bertanya, duduk di tanah di sampingku. Dia mengenakan kemeja tanpa lengan yang ketat, memberinya penampilan yang jauh lebih kasual daripada yang biasa kulakukan. Jika bukan karena sepasang tanduk berkilau yang melingkari kepalanya seperti mahkota yang gelap. Saya melakukan mental yang setara dengan menggigit lidah saya, tidak membiarkan diri saya menyelesaikan pemikiran itu sebelum menjawab bangsawan Alakrian. Ini berjalan dengan baik. Fakta bahwa saya hampir tidak membutuhkan tidur tentu membantu. Caira memeluk kakinya dan menggigil kedinginan. Kau tahu, aku dulu sangat iri dengan kemampuan khusus itu. Mungkin bahkan lebih dari kemampuan generasi konyolmu. Aku mengangkat alis. Oh. Saya terus berpikir betapa kuatnya saya jika saya hanya perlu tidur beberapa jam seminggu agar tetap sehat sepenuhnya, seberapa banyak yang bisa saya selesaikan, dan betapa bergunanya itu baik di dalam maupun di luar kehidupan. Reliktem. Caira meletakkan dagunya di atas lututnya, tatapannya jauh. Tapi setelah bersamamu selama ini, aku menyadari bahwa itu adalah kutukan dan juga berkah. Mengapa kamu mengatakannya? Bangsawan Alakrian menoleh ke arahku dengan senyum serius. Kamu selalu terlihat kesepian atau kesakitan di malam hari. Itu sebabnya kamu selalu berlatih, kan? Petik 2. Aku menatap Caira, tidak tahu bagaimana harus merespon. Pikiran saya melayang ke semua saat ketika kenangan keluarga dan teman-teman saya di Dicaten memakan saya, bahkan ketika saya bangun. Tapi itu lebih buruk di malam hari. Bukan seperti itu, aku berbohong. Ada hal-hal yang harus saya lakukan, dan jika saya ingin bahkan berharap untuk berhasil, maka saya perlu memanfaatkan setiap keuntungan yang saya miliki. Dengan seberapa kuat dirimu, sepertinya kamu sedang mempersiapkan diri untuk melawan para dewa sendiri, kata Caira sambil tertawa tipis. Sebelum aku bisa menjawab, raungan keras menarik perhatian kami di belakang kami. Three Steps, yang pasti tidur dan terbangun lagi saat aku tersesat dalam latihan, memberi isyarat agar aku mengikutinya sebelum berjalan keluar pintu. Apakah kamu akan baik-baik saja sendiri? Aku bertanya pada Caira, yang masih duduk di dekat pintu masuk. Kau bukan satu-satunya yang harus berlatih, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kembali kali ini, mengagumi ketabahan mentalnya. Dia telah terjebak bersamaku di zona yang jauh lebih sulit dan mematikan daripada yang dia lalui sebelumnya. Namun, meskipun hampir mati kelaparan, hampir mati beberapa kali, dan hampir mati kedinginan beberapa kali, dia masih bisa tetap positif. Mengikuti setelah 3 langkah, kami berjalan menuju ujung belakang desa, jauh dari tatapan penasaran penduduk desa Shadow Claw. Sebagian besar badai telah mereda dalam semalam, memungkinkan beberapa Shadow Claws kembali keluar dari desa. Meskipun masih sulit bagiku untuk membedakan Shadow Claws satu sama lain, salah satu dari mereka benar-benar melekat padaku. Itu adalah gigi kiri. Three Steps mendesis di sampingku sebelum duduk di atas salju, menarik perhatianku kembali padanya. Mata kucing mentor saya yang tajam menatapku dengan serius saat dia mulai berbicara dalam bahasanya. Aku memperhatikan wajahnya dengan seksama. Matanya melesat dari wajahku ke dadaku, dan mulut kucingnya sedikit mengerut saat dia berbicara, kumisnya berkedut. Aku tidak bisa mengerti satu kata pun yang dia katakan, tapi aku tidak perlu melakukannya. Three Steps mengulurkan cakarnya, dan, seperti yang telah kami lakukan berkali-kali sekarang, saya menyelesaikan koneksi. Seperti yang saya duga, ingatan yang dia bagikan dengan saya adalah adegan yang tepat saat dia berbicara kepada saya beberapa saat yang lalu, kecuali itu dari sudut pandangnya dan saya bisa mengerti apa yang dia katakan kepada saya, bahkan ketika saya melihat diri saya sendiri. Melalui matanya, menatap ke belakang dengan kebingungan yang jelas. Saya telah menunjukkan cukup banyak cara kami untuk merasa nyaman meminta sesuatu sebagai balasannya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kemampuan unik Anda, diturunkan dari pencipta, bahkan jika itu bukan sesuatu yang dapat saya pelajari sendiri, katanya sebelum penglihatan saya beralih ke memori yang dia bagikan dengan saya sebelumnya di mana dia dan Sleeps in Snow berbicara tentang tujuan mereka. Visi memudar sebagai tuan rumah saya menarik tangannya kembali dari saya. Dia menunggu, matanya tidak berkedip, sampai aku mengangguk dan mengulurkan tanganku padanya. Gelombang. Three Steps menatapku sekali lagi, tetapi ekspresinya telah berubah. Dia tidak lagi menatapku seolah-olah aku adalah seorang anak kecil yang mencoba mempelajari dasar-dasar langkah bayangan. Dia memandangku dengan hormat, bahkan mungkin sedikit heran, tetap linglung bahkan setelah beberapa menit berlalu sejak tangan kami terputus. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menghidupkan kembali kenangan itu juga tidak mudah bagiku. Ini adalah pertama kalinya aku berbagi ingatan tentang kedatanganku di Reliktem setelah kalah dalam pertempuran melawan Nico dan Kadel. Three Steps baru saja menyaksikan seluruh perjalanan saya melalui mata saya, dari Chimera raksasa dan kaki 1000 eterik, sampai ke Titan. Dia telah merasakan kegelapan, rasa sakit, dan rasa kehilanganku saat aku berjuang untuk terus berjuang, dan dia telah menyaksikan evolusi kemampuan eterikku tanpa rasa kagum. Aku menahan napas yang dalam dan lelah, tidak ingin memberikan kesan yang salah pada Three Steps.
Saya telah menemukan metode komunikasi Shadow Claws lama dan melelahkan, tetapi sekarang saya menyadari betapa lebih efektifnya Anda dapat mengungkapkan makna Anda melalui berbagi kenangan. Tristeps tahu lebih banyak tentang saya, tentang perjalanan saya, daripada Alaric atau bahkan Caera, yang telah berada di sisi saya selama pendakian ini. Menjadi begitu terbuka sejujurnya agak menakutkan, tetapi pada saat yang sama, melihat ekspresi empati dan kesedihan Tristeps, seolah-olah beban besar telah diambil dari pundakku. Seolah merasakan emosiku, Tristeps menepuk pundakku sebelum memberi isyarat agar aku mengikutinya sekali lagi. Kali ini, dengan sebagian besar badai telah berlalu, Shadow Claw membawaku keluar dari batas perlindungan desa dan ke dasar gunung bergerigi di dekatnya. Sekali lagi, tuan rumah saya mengulurkan cakarnya sambil menembak saya dengan seringai main-main. Penasaran, aku menyentuh tangannya dengan tanganku dan merasakan pikiranku menyelinap ke miliknya. Di dalamnya, 3 langkah muda, meskipun dia belum dipanggil begitu, dan 2 Shadow Claws lainnya, Tumbledown dan Spear Reader, sedang berlatih di gunung bergerigi yang sama tepat di atas desa mereka. Itu adalah semacam kompetisi, di mana mereka masing-masing berteleportasi sejauh mungkin melintasi lipatan gunung yang dalam, dan siapapun yang membuatnya terjauh dari titik awal memenangkan ronde tersebut. Giliran Spear Reader yang pergi duluan. Saat saya melihat Shadow Claw yang berahang kuat dan berbintik gelap memetakan arah langkah bayangannya, saya mendapati diri saya mempertimbangkan keberaniannya, dan pemikiran canggung bahwa dia akan menjadi pasangan yang baik untuk membesarkan anak kucing dengan suatu hari terlintas di benak saya. Meskipun saya tahu ini adalah bagian dari ingatan, masih merupakan hal yang sangat aneh untuk menemukan diri saya berpikir. Di luar ingatan, 3 langkah menekan lebih keras ke tanganku, mungkin merasakan gangguanku. Aku memfokuskan kembali saat Spear Reader, setelah memilih jalurnya, membuat 2 langkah bayangan cepat, membawanya ke tebing batu yang dangkal sekitar setengah jalan ke punggungan berikutnya dari titik awal kami. Itu adalah upaya yang adil, tetapi ada jalan lain yang menggunakan batu besar tepat melewati kolom batu yang dia gunakan sebagai langkah tengahnya sendiri yang akan membawa saya lebih jauh. Tumbledown pasti memiliki pemikiran yang sama, karena dia memilih batu untuk melangkah. Sial baginya, itu longgar. Batu itu bergeser di bawah kakinya, memaksanya untuk melangkah bayangan ke tempat yang aman. Dia melolong frustrasi dari mangkuk dangkal di lereng gunung hampir 50 kaki di bawah Spear Reader. Senang bahwa Tumbledown pergi lebih dulu dan menunjukkan batu lepas itu, saya menjelajahi lereng gunung lagi, mencari jalan yang lebih aman yang akan membawa saya lebih jauh daripada Spear Reader, tetapi tidak dapat menemukannya. Tunggu apa lagi, hati lembut. Teriak jatuh. Gunung untuk bergerak lebih dekat bersama sebelum Anda mengambil langkah Anda. Spear Reader menertawakan ejekan teman kita. Mungkin dia akan menunggu sampai badai berikutnya dan membiarkan angin membawanya ke puncak gunung. Jika kamu tidak terburu-buru, hati lembut, namamu akan menjadi lambat seperti batu. Dan milikmu akan menjadi bodoh, jatuh. Aku melemparkannya ke belakang, menimbulkan lolongan tawa lagi dari Spear Reader. Mengambil keputusan, saya menginjakkan kaki dan bersiap untuk menangkap diri saya di atas batu yang lepas. Jika saya menunggunya mengendap, dan tidak terlepas sepenuhnya, saya bisa mencapai rak batu 20 kaki di luar tempat Tumbledown berdiri. Dengan mengalihkan pandanganku dari batu dan salju di lereng gunung, aku memusatkan perhatian pada jalur bayangan, retakan garpu petir ungu yang akan membawaku ke batu besar, dan kemudian ke rak tinggi. Meskipun ingatan mengalir dengan kecepatan persepsi di mana aku bisa mengalami pemikiran 3 langkah saat dia merumuskannya, tindakan sebenarnya dari dia melihat ke dalam eter dan berteleportasi hampir seketika. Bahkan setelah berhari-hari berlatih tanpa henti, pandangan saya sendiri tentang percabangan jalur eterik masih jauh lebih kompleks dan memberatkan daripada pandangannya sendiri. Itu adalah pengingat lain tentang seberapa jauh saya harus melangkah jika saya ingin memanfaatkan potensi penuh seni eter saya. Gelombang. Dalam ingatan, sekelilingku berkelebat saat aku mengambil langkah bayangan dari punggung bukit tinggi ke batu kecil. Tubuhku menegang, berharap batu itu bergeser, dan memang begitu. Rencana saya adalah membiarkannya mengendap, lalu melangkah ke rak. Di bawah bantalan lebar kakiku, batu itu berputar, dan terus berputar. Dalam sedetik, batu itu meluncur menjauh dari lereng gunung, dan tiba-tiba saya menaiki batu besar yang tidak ditopang saat batu itu jatuh ke jurang. Kepanikan yang meningkat telah membuat saya terlalu lambat untuk membuat langkah bayangan kedua saya, dan ketika akhirnya saya melakukannya, saya sudah jatuh. Melihat ke atas, hal pertama yang saya lihat adalah kolom batu berdiri yang digunakan oleh Spear Reader untuk melangkah. Mengikuti jalur ungu ke puncak, saya mengambil langkah kedua. Saya salah menilainya, muncul di samping, bukan di atas, kolom. Cakar eterik saya menggores batu halus, mencetak garis-garis yang dalam ke dalamnya, tetapi gagal menangkap apapun saat saya meluncur ke bawah, dengan risiko jatuh hampir 100 kaki ke dasar jurang dan kematian saya. Sebuah pikiran yang menyimpang dan copot melayang di balik pikiran panik saya, mengapa pencipta memberi Shadow Claws kekuatan untuk melihat jalur eterik dan melangkah melaluinya, tetapi hanya mengizinkan kami melakukannya 2 kali berturut-turut. Dengan sedikit kepahitan, saya, atau 3 langkah, semakin sulit untuk membedakan pikiran kami selama ingatan yang lebih lama, berpikir bahwa jika saja mereka memberi kami kemampuan untuk membayangi langkah 3 kali berturut-turut, saya tidak akan melakukannya. Untuk mati.
Pergeseran gravitasi yang tiba-tiba menyentak pikiran itu, dan aku melihat dengan ngeri saat jalan bercabang, masih ada tetapi tidak dapat dijangkau, melompat dan berkedut, menunjukkan jalan menuju keselamatan yang tidak bisa kuambil. Saat Arthur memperhatikan ingatan itu, saya terpesona oleh cara Three Steps dapat terus menyesuaikan hampir secara otomatis jalur yang akan membawanya ke tempat yang aman. Lebih dari itu, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya menyadari bahwa, sementara Shadow Claws mampu memvisualisasikan jalur eterik, mereka tidak harus melihatnya melalui mata mereka. Melalui ingatan 3 langkah, saya bisa merasakan jalur eterik di sekitar saya bahkan saat saya jatuh. Saya sering menganggapnya sebagai getaran, tetapi butuh kombinasi indera 3 langkah dan saya sendiri untuk menyadari bahwa ada cara lain untuk melihatnya selain dengan mata saya. Ada musik untuk mereka, isyarat, keinginan yang bergetar, hampir seolah-olah eter ingin membantu, untuk menunjukkan jalan keluar. Hampir tanpa berpikir, aku mengulurkan kakiku dan mengikuti. Rasa sakitnya begitu kuat pada awalnya sehingga saya tidak yakin apakah bayangan saya telah melangkah atau apakah saya telah jatuh ke tanah dan mengambil napas terakhir sebelum kematian saya yang tak terhindarkan. Kabut ungu mengaburkan pandanganku, tapi sesuatu yang dingin dan keras menekan tubuhku, meratakan buluku. Ada teriakan di kejauhan, lalu teriakan itu tepat di sebelahku, dan cakar yang kuat membalikkan tubuhku. Kabut ungu memudar. Spear Reader dan Tumbledown sama-sama berdiri di depanku, mata mereka terbelalak, kumis mereka bergetar saat mereka menunggu untuk melihat apakah aku masih hidup atau mati. Jantungku berdegup kencang hingga kupikir akan meledak. Sementara itu, ada rasa sakit yang luar biasa yang mencengkeram setiap inci tubuh saya, dan serangan balik yang parah menimpa saya. Namun, saya masih hidup. Sebagai Arthur, saya merasa diri saya menyeringai ketika pikiran saya menyelinap kembali ke tubuh saya sendiri. Three Steps juga memberi saya seringai gigi, jelas bangga dengan ingatan yang baru saja dia bagikan dengan saya. Jadi ini rahasiamu, kataku, tubuhku berkedut karena kegembiraan. Seolah memahami kata-kataku, Three Steps menutup mulutnya dengan jari berbulu. Aku mengangguk setuju saat aku memikirkan bagian-bagian memori yang baru saja ditunjukkan oleh 3 langkah kepadaku. Jelas bahwa dia telah menyimpan ingatan ini sampai dia merasa bahwa saya benar-benar menepati janji saya, karena melaluinya saya belajar sesuatu yang penting, lebih dari itu, saya dapat mengalaminya secara langsung. Saat saya menyalakan God Step, saya membiarkan pandangan saya tidak fokus, tetapi kali ini, saya melangkah lebih jauh. Alih-alih berkonsentrasi begitu keras untuk membatasi jalur eterik melalui mata saya memperluas fokus saya ke indera saya yang lain. Meskipun saya tidak bisa mencium, mendengar, atau merasakan eter dalam kapasitas apapun, saya dapat memperluas niat saya ke jalur eter di sekitar saya. Setiap aliran eterik, sementara terjalin atau bercabang satu sama lain, memiliki awal dan akhir. Dan sungai-sungai ini bertindak sebagai jalan raya yang dapat saya lalui. Namun, dengan niat saya sepenuhnya terhubung ke jalur eterik, saya tidak mencoba membaca rute yang rumit dan rumit ini. Sebagai gantinya, saya membiarkan Aether memberi makan informasi yang saya butuhkan untuk saya. Melangkah lebih jauh dari 3 langkah, yang tubuh kucingnya sudah mahir merasakan jalur eterik, aku menyelubungi diriku dalam lapisan tipis ether dan membiarkan tubuhku menjadi jangkar bagi jalur eterik untuk mengirim informasi. Disinilah pelatihan 3 langkah untuk fokus hanya pada rute yang paling dekat dan membatasi jarak yang menurut saya sangat penting. Dengan begitu banyak informasi yang diumpankan kepada saya dari jalur eterik, saya hanya bisa melihat dengan benar jalur yang akan menteleportasi saya hanya 2 kaki jauhnya. Jika saya mencoba memperluas fokus saya di luar radius itu, rasanya seperti batang panas didorong ke otak saya. Mengambil napas dalam-dalam, saya menarik God Step dan, dalam kegembiraan saya tidak bisa menahan diri untuk memeluk mentor saya. Itu hanya langkah kecil ke depan, tetapi sekarang saya tahu bagaimana meningkatkannya. Untuk pertama kalinya, saya bisa melihat diri saya tidak hanya mengejar 3 langkah, tetapi, dengan inti ether saya, melampaui dia.